Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Okay, this is my car. Yeah, this is my car here. Okay. Up. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini hari keberapa ya? Sekitar 3 apa 4 hari dari tanggal 6, hampir seminggu ya saya di sini tuh, hampir 1 minggu. Jadi saya itu kesini pakai job passing guys, job passing. Nah, saya itu di sini kerjanya sebagai gokar atau ya kayak semacam taksi online gitu guys. Jadi Grab driver atau gokar driver gitu ya. Nah, di sini itu trafficnya lumayan lumayan rumit ya. Maksudnya rumit itu jadi betul-betul harus memahami situasi jalan. Jadi kalau misalkan lihat marka jalan itu misalnya ada 4 line gitu ya, di jalur itu ada 4 line. Nah, kita mau belok kemana nih, mau ke kiri, mau lurus, atau mau ke kanan, itu harus benar-benar gitu dilihat dari marka jalannya. Kalau misalkan emang kita mau lurus, ikuti tanda panah di jalan yang lurus gitu, yang emang lurus. Kalau misalkan emang mau belok ke kiri ya harus yang ada yang nggak harus ke kiri gitu. Jadi harus benar diperhatikan gitu ya, bagi yang mau bekerja di sini sebagai driver juga gitu ya. Nah, terus apalagi yang harus diperhatikan, oke, speed, jadi dan tentang kecepatan. Nah, kecepatan itu di sini banyak sekali kamera pengintai gitu. Nah, dari kalau misalkan kena denda itu beberapa kali lipat ya, ada sekitar 3 kali lipat dari gaji saya di sini gitu. Kalau misalkan dari dari sign-nya itu 90 km per jam. Nah, satu pun nggak boleh lebih gitu, nggak boleh, meskipun 91 nggak boleh gitu. Jadi harus kurang dari 10 ya, 80 lah lebih amannya gitu. Atau kalau misalkan dari sign-nya harus 80 ya kita 70 apa 75 gitu ya, cari-cari aman aja guys lah ya. Nah, oke, itu hanya untuk perkenalan aja. Tonton terus video saya karena saya akan membagikan situasi dan kondisi tentang bekerja di sini, aturan di sini, dan bagi kalian-kalian yang emang mau bekerja di Singapura, nanti saya juga akan berikan akan memberikan kesempatan gitu ya, berbagi pengalaman lah gitu ya. Mudah-mudahan ada rezekinya bekerja di sini. Oke, tentang kalau misalkan itu di sini tuh kan dolar ya, 1 dolarnya itu sekitar ya berubah-ubah sih, kadang 12.500, kadang-kadang 13.000 gitu ya, 1 dolarnya itu. Nah, di sini tuh kalau parkir di gedung kayak seperti saya ini, parkiran gedung seperti saya ini 15 menit gratis. Nah, kalau misalkan habis sesudah 15 menit, lebih dari 15 menit, itu dikenakan charge sekitar 80 sen. Jadi beda-beda sih setiap parkir. Nanti ada sih caranya supaya kita bisa parkir dengan gratis gitu, ada caranya ya. Soalnya kan saya cuman dikasih mobil doang gitu, nggak ada parkiran. Jadi saya dikasih cara supaya bisa parkir gratis gitu. Jadi kan saya tidur, kalau misalkan keluar pagi-pagi, wah itu biayanya mahal sekali gitu ya. Jadi harus ada selah-selahnya lah gitu supaya bisa parkir gratis di sini gitu ya. Oke, terus apalagi yang harus dijelaskan ya? Oh iya, di sini
Kalau seperti memasuki airport itu gratis, tidak bayar ya. Tidak bayar. Paling yang bayar itu ERP. ERP itu seperti jalan raya atau highway gitu, atau jalan tol gitu ya. Biasanya ada $1 apa $2 gitu ya bayarnya itu nanti. Nah di sini tuh kalau misalkan mau apa? Mau masuk ke parkiran atau mau masuk ke parkiran atau mau bayar sesuatu itu nggak harus dibuka jendela terus di tap kartunya, nggak usah gitu. Jadi di sini tuh udah guys di sini. Nah jadi di sini tuh ada semacam kayak ini, nah ini ada kartunya kan ya, ada slotnya di sini. Nah jadi kita masukkan, nanti dia otomatis akan membaca identifikasi mobil ini gitu. Jadi otomatis nanti dia nyeken sendiri mobil ini. Nah oke, kita hidupkan engine-nya guys. Kita hidupkan engine-nya. Oke. Mobilnya udah nyala. Oke, nah di sini ada nanti ya akan muncul. Oke, masih ini guys. Ini mobilnya Honda, kalau di kita itu kayak CR-V atau CR-V gitu ya. Oh, ini belum ngepas katanya, invalid sipas. Oke, saya atur dulu. Oke, dicabut dulu, masukkan lagi. Setil. Nah, udah ya. Udah masuk. Nah, di sini saya punya balance atau saldo sekitar $28. Oke, ini sekitar 300 ribuan ya atau lebih. Nah jadi nanti kita kalau misalkan mau keluar itu ya tinggal apa namanya, di depan gerbang langsung otomatis dia akan bayar sendiri gitu ya, akan bayar sendiri. Oke, mari saya tunjukkan ya. Oke, saya pause dulu. Oke guys, kita lanjut. Kita mau keluar, mau bayar parkir. Jadi di sini itu seperti ini. Nah, oke, cuman tunggu sebentar. Proses. Debit fail katanya guys. Oke, kalau misalkan ini terjadi, tapi ini baru pertama kali sih, biasanya enggak ya. Oke, kita telepon ini. Hello. It say debit fail. What happened? You tap your card, please. Huh? Tap your card at the CPAS reader. Remove the card and put again. You tap. Oh, tap. Okay. Just tap and hold it. Okay, wait a second. Okay, Okay. can? Okay. Open now? Okay, open now. Alright, Thank you. bye-bye. Okay. Nah, ini sih jarang terjadi ya. Biasanya nggak kayak gitu. Cuman dideketin ke mobil, langsung dia otomatis scanning gitu ya. Cuman barusan kayaknya lagi error apa gimana. Oke, untuk kali ini segitu aja. Dan untuk tambahan, kalau mau datang ke Singapura khususnya untuk bekerja, di sini tuh harus bisa bahasa Inggris ya.
Soalnya udah apa? Di sini tuh udah gak pakai bahasa Melayu gitu, semuanya udah pakai bahasa Inggris guys. Ya, jadi intinya yang bahasa Inggris itu wajib lah, internasional gitu ya. Jadi kalau misalkan ada niat mau bekerja di sini, diasah lagi skill bahasa Inggrisnya. Nanti tonton terus video saya, nanti saya akan bagikan cara bagaimana untuk bisa bekerja di sini, passing maupun permit gitu ya. Oke, itu aja video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.